Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Dibradana, NIM 2017-0410-160. Perkenalkan, di sini saya ingin memaparkan skripsi saya yang dengan judul Pengaruh Konflik Perusahaan Keluarga dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Dengan studi di SMP Muhammadiyah Butuh dan SMP Muhammadiyah Jono. Masuk bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Yang pertama itu fenomena. Di sini saya ada sebuah fakta di sekitar saya, yaitu sebuah keluarga di mana suami dan istri sama-sama bekerja dan mereka memiliki anak yang masih kecil dan dituntut untuk dapat menyeimbangkan dunia kerja dan keluarganya. Nah, berdasarkan hal tersebut, dikutip dari kompas.com, ternyata hal tersebut menjadi isu umum, di mana terkait stres dan kronik pada suatu ibu dan anak dengan pekerjaan penuh waktu lebih besar sebesar 80% dibandingkan dengan wanita pekerja tanpa anak. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pengertian dari konflik pekerjaan keluarga, stres kerja, dan apa itu konflik keluarga dan stres dan kinerja karyawan. Nah, di sini sedikit menjelaskan apa itu konflik keluarga dan stres. Itu konflik keluarga dan stres berawal dari tekanan untuk menyeimbangkan dunia kerja dan keluarga, dapat menghasilkan stres dan yang dapat mengganggu efektivitas dalam bekerja. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama yaitu apakah konflik pekerjaan keluarga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan yang ketiga, apakah konflik pekerjaan keluarga dan stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan yang terakhir, bagaimana dampak bagi perusahaan dengan menurunnya kinerja karyawan. Dan yang keempat, tujuan penelitian. Yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama itu menguji signifikansi pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap kinerja karyawan, dan yang kedua menguji signifikansi pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, menguji pengaruh stres kerja terhadap konflik pekerjaan keluarga dan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, mengetahui dampak yang diterima oleh perusahaan dengan menurunnya kinerja karyawan. Kemudian yang kedua adalah bab kedua, yaitu di sini ada tinjauan teori atau tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu konflik pekerjaan keluarga. Secara umum, konflik dapat diartikan sebagai kondisi di mana terjadi ketidakcocokan antara nilai dan tujuan yang ingin dicapai, baik nilai atau tujuan yang ada dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Nah, pengertian tersebut disampaikan oleh Tillman dan Thomas dalam Wijono tahun 1993. Selanjutnya itu ada stres kerja. Sini stres kerja didefinisikan oleh Baer and Fresh dikutip dalam Bambang Tarupo tahun 2002, yaitu stres kerja sebagai suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman, atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja, atau situasi kerja tertentu. Dan yang ketiga yaitu teori dari Gibson mengenai kinerja karyawan, yaitu kinerja sebagai hasil dari pekerjaan terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisiensi, dan kriteria aktivitas lainnya. Selanjutnya itu kerangka berpikir penelitian atau di sini ada model hipotesis saya. Di sini saya memiliki 3 buah hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah konflik pekerjaan keluarga itu berpengaruh secara negatif terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua, hipotesis yang kedua yaitu stres kerja berpengaruh secara negatif terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, konflik pekerjaan keluarga dan stres kerja berpengaruh secara negatif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya memasuki bab ketiga. Di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu adalah rancangan penelitian. Penelitian ini saya menggunakan kuantitatif survei, yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan informasi berupa survei. Yang kedua yaitu objek dan subjek penelitian, yaitu di SMP Muhammadiyah Butuh dan SMP Muhammadiyah Jono dengan subjek guru karyawan SMP Muhammadiyah Butuh dan SMP Muhammadiyah Jono. Kenapa? Karena saya memiliki kemudian akses untuk menjangkau data tersebut sehingga memudahkan saya dalam melakukan penelitian.
Selanjutnya yang ketiga itu formulasi dan sampel, yaitu seluruh guru dan karyawan SMP Muhammadiyah Butuh dan SMP Muhammadiyah Jono dengan sejumlah sampel 33 responden. Teknik sampelnya saya menggunakan sampel jenuh, yaitu keseluruhan populasi digunakan karena guru dan karyawan di kedua SMP tersebut sangat terbatas, sehingga saya harus menggunakan keseluruhan sampel, yaitu sejumlah 33 responden. Mengingat minimal saya harus menggunakan responden sejumlah 30. Yang keempat yaitu kriteria sampel penelitian, yaitu pertama sudah nikah, dan yang kedua tinggal di rumah dan memiliki keluarga di rumah. Yang terakhir yaitu jenis dan pengumpulan data, yaitu data primer dikumpulkan melalui kuesioner. Selanjutnya di sini ada definisi operasional variabel. Sini ada variabel yang X, yaitu konflik persaingan keluarga dan stres kerja dengan menggunakan dimensi indikator konflik berdasarkan waktu pekerjaan, konflik berdasarkan tekanan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada stres kerja, yaitu indikatornya jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, tingkat kesulitan, instruksi dari atasan, dan lain-lain. Dan kinerja, indikatornya adalah hasil kerja, tanggung jawab, semangat, kejujuran, dan kerjasama, serta kepemimpinan. Skala yang saya gunakan di sini saya menggunakan skala Likert, yaitu 1 sampai 5, dengan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, dan 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Masuki bab ke-4, yaitu ada hasil uji validitas dan uji reliabilitas dari hasil uji instrumen. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa masing-masing instrumen penelitian pada variabel konflik pekerjaan keluarga, stres, dan kinerja karyawan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Lebih lanjut, berdasarkan hal tersebut bahwa disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut valid. Kemudian ada hasil uji reliabilitas, yaitu pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai alfa dari instrumen variabel konflik pekerjaan keluarga, stres, dan kinerja, yaitu sebesar 0,789 dan 0,693 dan 0,853, sehingga dapat dikatakan mereka lebih besar dari 0,06, sehingga dikatakan bahwa instrumen pada variabel konflik pekerjaan keluarga, stres, dan kinerja ini reliable, sehingga dapat dilanjutkan ke uji yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada analisis data, yaitu uji normalitas. Berdasarkan tabel yang sudah saya dapatkan, nilai signifikansinya sebesar 0,200, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini telah berdistribusi normal serta bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Nah, dari hasil uji heterokedastisitas ini didapatkan bahwa titik datanya tidak menyebar dan tidak berkumpul, dan yang kedua, titik data tidak berbentuk pola lonceng atau pola lain, sehingga diketahui tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Selanjutnya yang kedua yaitu uji multikolenialitas. Nah, berdasarkan uji multikolenialitas dapat diketahui bahwa nilai toleransi masing-masing variabel penelitian sebesar 0,994 atau lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF 1,006 atau lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolenialitas, sehingga pengujian telah lolos dan dapat dilanjutkan pada tahapan yang selanjutnya. Selanjutnya masuki analisis regresi dan pengujian hipotesis. Diketahui bahwa nilai koefisien determinasi, dikatakan bahwa persamaan Y yaitu 44,687 ditambah plus 0,865 minus 0,865 dan tambah minus 0,101. Nah, dari persamaan tersebut diketahui bahwa koefisien beta variabel konflik pekerjaan keluarga sebesar 0,865 minus nilai beta yang negatif, berarti mengindikasikan bahwa pengaruh konflik pekerjaan keluarga dan stres itu berpengaruh negatif. Sedangkan stres di sini minus 0,101. Nilai beta yang negatif berarti mengindikasikan bahwa pengaruh konflik
pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan adalah negatif. Selanjutnya memasuki uji R2 atau koefisien determinasi. Diketahui di sini pengaruhnya pengaruh konflik pekerjaan keluarga dan stres yaitu sebesar 0,520 atau 52%, sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik pekerjaan dan keluarga dan stres kerja memiliki pengaruh sebesar 52%. Sedangkan sisanya 48% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya uji F. Di sini diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari konflik pekerjaan keluarga dan stres kerja secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Ya, selanjutnya memasuki uji tes statistik. Nah, diketahui bahwa konflik pekerjaan keluarga memiliki nilai 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa konflik pekerjaan dan keluarga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan stres kerja memiliki nilai signifikansi 0,370, yaitu lebih besar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa stres kerja di sini tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya memasuki bab 5, itu kesimpulan. Nah, dari penelitian ini disimpulkan bahwa konflik pekerjaan keluarga di sini berpengaruh secara negatif dan signifikan, dan stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan konflik pekerjaan keluarga dan stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya untuk saran bagi sekolah, yaitu di sini mungkin ke pemimpin atau kepala sekolah di sekolah tersebut dapat memberikan kelonggaran, mungkin seperti pekerjaan yang dikerjakan di rumah untuk bagi mereka yang memiliki anak atau permasalahan di rumah, agar tidak minimal mengurangi stres kerja dan memaksimalkan kinerja mereka, produktivitas mereka tetap terjaga. Dan bagi penelitian selanjutnya, mungkin mereka bisa menambahkan variabel-variabel lain, mengingat masih ada sebesar 48%. Ada pengaruh dari variabel-variabel lain di luar penelitian yang telah dilakukan. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.